Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi jemaah kampung takwa. Astan rahimakumullah. Ada angin. Kaum yang mempunyai pola yang sama ya. Kaum ini diutuslah ya nabi ya, rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Polanya tuh sama. Kita tahu bahwa manusia punya kecenderungan untuk memuaskan diri sendiri ya. Diri sendiri dia puaskan, lalu dia lupa sarana-sarana apa yang dia dapatkan dan dari mana itu terjadi, dan mungkin nggak itu hilang gitu. Ini polanya sama. Coba kita lihat ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini ada Nabi Solih. Kang Husen. Semangat Kang Husen. Terus menerus menuju kebaikan insya Allah. Polanya adalah mereka biasanya terpesona dengan nafsu, ya, terutama dengan dunia. Ya. Lalu dia lupa itu. Lalu dia lupa bahwa dia itu diberikan segala kenikmatan dan dia melakukan hal yang sewenang-wenang, biasanya begitu ya. Nah kalau ini diingatkan di Nabi Soleh ya. Nabi Soleh yang menyatakan bahwa aku Rasulullah, aku kepercayaan, aku tidak minta apapun, aku cuma mengingatkan. Sesungguhnya aku adalah nadhirum mubin, sebagai nadhir saja, memberi peringatan. Jemaah kampung takwa dan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, agak siang sedikit ini kita, biar ada suasana pagi ya dapat. Mari kita lanjutkan di ayat 146 surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Atutsrakuna fima hahuna aminin. Apakah kamu mengira ya, bahwa di negeri kamu sekarang, hahuna, di tempat kamu sekarang, aminin, akan aman. Nah ini Nabi Soleh itu mengingatkan manusia waktu itu ya. Sebenarnya mengingatkan kita juga ini. Ini kita sudah mendapatkan apa? Sesuatu. Apa kita dibiarkan akan aman begitu saja? Nggak hilang. Nggak suatu saat diambil. Ya. Nah ini Nabi Soleh mengingatkan kaum bahwa apa yang dimiliki kita sekarang ya, apa yang melekat di kita sekarang, bahkan apa anggota tubuh kita sekarang, baju, kekayaan, bahkan ini headset lah, handphone, apa semua, mobil, anak, apakah akan dibiarkan begitu saja gitu? Nah, aman ya, aminin, tidak mengingat siapa yang memberikan itu, tidak mengingat siapa yang menyediakan sarana-sarana itu. Karena mereka tidak ingat, bawaannya adalah dia akan melakukan hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki yang memberikan. Ini masalahnya. Polanya tuh sama. Coba secara umum Nabi Soleh menyampaikan, coba diingat-ingat lagi tuh, itu apa gitu. Kamu diberikan rumah, kamu diberikan tanah, kamu diberikan kebun mungkin nanti ya. Kamu diberikan keluarga, anak dan sebagainya. Itu apa? Maksudnya apa? Kan gak main-main gitu. Ya. Allah menciptakan bumi pun tidak main-main. Menciptakan langit tidak main-main. Ya.
sampai menciptakan bayangan saja Allah tidak main-main. Ada apa namanya? Ada maksud-maksud tertentu di situ. Dan kita manusia mestinya paham itu. Ya. Kenapa Allah menciptakan berpasangan laki dan perempuan? Dan secara normal dia akan datang laki menuju perempuan, bukan laki menuju laki-laki atau perempuan menuju perempuan. Itu sudah digambarkan lewat hewan. Ya. Ya, bagaimana ada satu hewan yang bertelur misalnya di sungai, lalu dia menyeberangi lautan, ya. Balik lagi kalau bertelur ke sungai itu, ya. Ikan salmon atau ikan satu lagi apa, sidat ya. Dan dia menempuh jalan yang sama, jalan yang sesuai dengan jalan. Siapa itu yang mengatur itu? Emang nggak ada rambu-rambu, dia nggak punya WA, nggak punya GPS, sampai juga begitu pun burung-burung ya. Ada burung-burung yang mau ke timur, lalu lama-lama pulang ke barat. Bahkan ada burung yang ratusan, bisa ribuan kilometer. Itu tidak sia-sia pasti ya. Ya, khalaqta hadza batila. Mesti seorang muslim itu berpikir begitu. Tidak ada sesuatu ini diciptakan batil sia-sia. Ya, begitupun kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ya. Makanya Nabi Soleh bilang bahwa hauna aminin. Apakah Anda akan dibiarkan saja aman begitu saja? Anda nggak takut kalau suatu saat dicabut itu? Semuanya dicabut. Ya, kenikmatan dicabut. Kata Nabi SAW, ingatlah akan pemutus kelezatan. Ya. Kata Nabi, pemutus kelezatan adalah al-maut. Ya. Maut itu pemutus kelezatan. Kemarin saya sampaikan ya, bahwa Nabi pernah membuat kotak ini, di tanah itu dibuat kotak, seret 4 segi 4. Lalu di tengahnya digambarkan pakai garis tembus ke kotak itu. Jadi ini kotak, garisnya tembus ke sini. Bayangin aja ya. Kemudian di antara garis-garis ini itu dikasih garis-garis kecil sama Nabi. Tapi begini kasusnya nih. Ya, digambarin aja sendiri. Kemudian kata Nabi, nah inilah manusia. Garis-garis ini adalah dunia keinginannya. Ketika dapat yang satu, nggak dapat lagi yang sini. Kalau nggak dapat lagi yang di sini. Terus itu, terus sampai tembus ini. Tapi ada kematian yang menghalangi dia. Nah, ini kotak kematian. Angan-angannya tembus sampai ke atas nih, tapi dia meninggal. Kita nggak tahu ya. Suatu saat nikmat kita bisa dicabut. Nah kemudian Nabi Soleh merinci ya, dari paparan global nih disebutin, aman nih kamu di sini nih, cobalah kamu ingat-ingat itu, kamu dapat dari mana, untuk apa, pergunakan untuk yang benar gitu, bukan untuk nampilin tanda-tanda bagus di ini sebagai wah ini keren gitu, naruh bangunan di tempat-tempat tinggi, bikin benteng, sama aja tuh polanya nih sama. Nah dirinci sama Nabi Soleh kenikmatan atau anugerah yang diberikan kepada umat waktu itu. Fi jannati wa uyun, di kebun-kebun dan mata air sungai. Sama polanya. Ini polanya adalah pola orang-orang benghar, orang-orang yang punya uang, dia bisa beli kebun. Ya, dia bisa beli kebun, kemudian dekat dengan sungai. Ya. Sama tuh. Ya. Oh, pertanyaannya adalah dipakai atau tidak? Ada zakatnya atau tidak dia? Ya, kita punya kebun banyak nih kan. Ya, yang punya kebun ya. Ya. Saya pernah ngobrol tuh, ada orang punya kebun kelapa sawit 3.000 hektar. Itu masih belum disebut pengusaha. Kalau yang disebut pengusaha adalah ratusan ribu hektar. Tapi 3.000 hektar itu berapa uang yang masuk ke dia? Ya. Anggaplah 1-2 hektar aja sudah mungkin jutaan masuk ke dia. Apalagi 3.000 hektar. Apalagi yang pengusaha. Punya mungkin berapa uang yang masuk ke dia. Jadi polanya ini sama nih ya.
Fi jannati wa uyun, dalam kebun-kebun dan mata-mata air, ada sungai, ada. Wah, indah sekali nih dunia. Kalau teman-teman merasakan itu, wah, gitu. Ya, kanan kirinya. Di sini juga kebun. Di sini nanti Allah tanya nanti ke Arfan. Fan, lo dapat kebun dari mana? Gitu. Oh, dari sini ya Allah gini. Oke, buat apa tuh kebun? Dirinci satu-satu tuh. Ada akuntansi Allah Subhanahu wa taala itu. Dan akuntansi Allah digabung dengan CCTV. Nggak cuma berdasarkan pembicaraan, bukti-bukti. Ini ada di CCTV. Ada juga yang lain. Ya. Jadi nanti akan ditanya. Tumalatus aluna yauma idzin. Nanti akan ditanya nih teman-teman yang mendengarkan ini juga ditanya nanti sama Allah. Lagi duduk di mana? Oh, saya duduk di sofa. Sofanya tuh dari mana sofanya? Gitu. Lalu duduk di mana? Oh, saya lagi di kamar nih. Coba lihat itu, dari mana itu? Gitu. Ya, begitu teman-teman tuh. Lanjut ya. Jadi dalam jannah itu kebun dan dalam mata-mata air. Oh, indah tuh tempatnya tuh. Itu jadi mimpi banyak orang. Ya. Ini Bogor nih sebenarnya jadi mimpi banyak orang nih, kota Bogor. Bogor dan kabupaten. Bagian sini selatan ya, karena banyak gunung, banyak sungai, sering hujan, mimpi gitu, banyak orang. Kita kalau orang Bogor, ini orang Bogor ya, kalau orang Bogor tidak bersyukur tuh rugi. Semua diberikan, singkong banyak gitu. Kalau kata kus-kus tuh apa, tongkat kayu batu jadi tanaman, itu berasa tuh di Bogor. Lempar aja tuh, habis itu. Ini kebun kosong, lemparin aja ituan apa namanya, tongkat berupa batang singkong, numbuh singkong, enak dimakan. Kalau mau singkong kesini. Masih ada tuh kayaknya di belakang, itu pun kalau tidak habis. Kita lanjut lagi. 148. Wa zuru'i wa nakhlin tal'uha hadim, dan tanam-tanaman, sawah, kebun ya, tanaman lah. Wa nakhlin tal'uha hadim, dan kurma yang mayangnya lembut. Kurma yang mayangnya lembut. Di sini disebutkan dan tanam-tanaman. Berarti ada kebun, ya, ada mata air, ada sungai, ada tanam-tanaman yang menghijau. Kita tahu bahwa kaum Nabi Soleh ini, ya, kaum Nabi Soleh ini ada di daerah Hijr. Hijr itu antara Syam, daerah Palestina, Yordan, dan Mekah. Ya. Berarti di situ juga mungkin dulu banyak tanam-tanaman yang menghijau, mungkin aja di daerah oasis dan sebagainya. Kemudian disampaikan lagi ada salah satu tanaman tentang an-nakhl, yaitu apa? Nakhlin, kurma. Di sini disebutkan tol'uha hadim, mayangnya atau kumpulan kurmanya itu lembut, seolah-olah memetik lembut, kemudian nggak perlu dicerna lagi, masuk ke dalam udah enak. Itulah kurma. Mirip seperti coklat ya, lembut set gitu. Kurma itu kan manis-manis gimana ya? Ada memang jenis-jenisnya macam, ada ajwa, ada sukari, ada apa? Banyak ya jenis kurma tuh. Ada Tunisia, ada banyak nama-namanya dan asal. Di sini disebutkan bagaimana kampung tersebut, negeri tersebut, mayang-mayang kurmanya lembut. Wah, berarti seneng lihatnya. Kalau ini kelapa nih belakang. Di kita inilah kelapa mungkin atau apalah, mirip-mirip di Indonesia. Tapi ya sebagian ada pegiat kurma nih di Indonesia nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan selain mendapatkan sunnah Nabi, dia juga mendapatkan niat untuk memberikan buah atau barang halal ya. Mudah-mudahan ada pegiat-pegiat kurma tuh di Indonesia. Mulai dari Riau, dari Jawa Timur juga ada. Kita lanjutkan. Jadi wazuru'in, dan ada tanam-tanaman macam-macam itu. Jadi nggak kebayang sama kita bahwa kampung ini di Al-Hijr ini ya, di Hijr ini
ini adalah kampung yang penuh dengan kenikmatan. Ada semua di situ. Ya. Mirip dengan ceritanya siapa? Ceritanya Quraisy waktu itu. Walaupun dia panas, ada zam-zam di situ. Ya. Walaupun dia kering kerontang, ada buah-buahan yang ngalir ke situ. Kenapa? Itu salah satunya dari doa Nabi Ibrahim juga ya. Ditambah orang Quraisy ini yang mengurus Ka'bah. Dan Ka'bah dari dulu jadi pusat ziarah gitu. Banyak orang dan uang masuk ke situ. Orang dan uang masuk situ. Makanya jenis-jenisnya juga macam-macam. Makanya ada semacam Bilal, ada semacam apa orang-orang yang dari mungkin negeri-negeri banyak gitu. Semua tertarik di mana? Di dalam Ka'bah, dan itu nikmat. Dan kenikmatan itu yang dilupakan oleh Quraisy disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mirip dengan ceritanya Nabi Soleh. Polanya tuh sama. Kalau udah kaya bandel, kalau udah kaya tuh maksiat, kalau udah kaya dia tidak mempergunakannya nikmat itu dengan apa yang Allah minta. Itu masalahnya. Jadi itu ujian juga, bagi saya juga ujian. Kalau sudah punya, bawaannya kan pengen nafsu kita yang ini. Itulah masalahnya. Astagfirullahaladzim. Bukannya teman-teman ya, saya juga begitu. Kita saling berusaha lah menjaga. Ya karena ini pola-pola ini sama. Ketika kata Nabi SAW, yang aku takutkan kepada engkau lah bukan ketika kamu miskin, tapi ketika kamu dilimpahkan harta, dilimpahkan kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ditakutkan Nabi. Kenapa? Karena banyak yang keseleo atau terpleset ketika dia sudah punya. Ya. Mungkin dulu waktu punya istri pertama-tama, ya mungkin ngontrak dia lah, wah kayaknya baik gitu. Ketika sudah dia punya, makanya saya pernah bilang sama anak saya, sama istri saya pernah bilang, ketika dia punya mobil, kenapa kak? Oh, ini aja nih bawa nih. Ini bawa sana. Diikat ya. Dia itu di cas. Lagi. Ketika dia mempunyai mobil di Indonesia nih ya, beda kalau di negeri jiran. Keimanan dia harus kuat. Kenapa? Karena ujiannya lebih berat ketika dia punya motor. Begitupun ketika dia punya sepeda. Begitupun ketika dia cuma jalan kaki. Ketika dia punya mobil, keimanan dia harus kuat. Kenapa? Godaannya banyak. Datang pakai mobil berbeda dengan datang pakai sepeda. Ya, saya pernah dulu, ini cerita sedikit lah ya, di salah satu institusi saya naik pakai sepeda. Jalan masuk ke dalam institusi, saya nggak sebut sebenarnya. Saya naik pakai sepeda, dipanggil sama penjaga. Sini mau kemana pak? Oh saya mau ini. Oh di belakang pak, lihat belakang. Ya. Apalagi kalau saya jalan kaki kali ke institusi itu. Memang kadang-kadang manusia itu melihat itu kendaraannya apa. Dan ini terbukti, ada satu kawan kalau nggak salah, kawan apa di media sosial, saya lupa nih. Ada cerita lah gitu lah ya. Suatu ketika dia naik pakai mobil merek A gitu ya. Saya nggak sebut mereknya. Merek A datang ke suatu perusahaan. Nanya sama pesan, gedung ini di mana? Tuh sebelah sana. Cuek gitu satpam. Nah, dia cari-cari gedung, akhirnya ketemu. Suatu ketika besoknya dia nyewa, ya karena ada keperluan dia nyewa mobil mungkin 4-5 level dari dia. Misalnya mobil D lah gitu. Tipe mobilnya D. Baru masuk itu langsung datang satpamnya, dibukain pintunya, ada yang bisa kami bantu. Begitu, coba bayangin. Padahal itu mobil sewaan, dia nggak tahu aja. Jadi manusia itu sering terpesona dengan merek mobil. Ya, nggak cuma merek mobil, merek sepatu, merek tas, merek baju, merek. Padahal baju ini yang penting adalah fungsionalnya, menutup aurat, bisa melindungi diri. Oke, selesai, warna boleh lah. Syarat-syaratnya udah cukup. Wah ini mah Warpan mah repot juga nih kalau untuk orang yang sering ngelihat sono sini model. Boleh ngelihat model, tapi jangan berlebihan lah. Dan kita nggak bawa mati nih baju.
Mau kita bawa mati gitu kan? Enggak lah. Ini diwarisin nanti. Ya. Kalau baju, kalau yang lain, kalau jam tangan, misalnya ada yang koleksi gitu. Saya agak repot juga memandang orang-orang yang koleksi ini. Koleksi apa-apa aja lah yang kira-kira kayaknya kurang masuk akal gitu. Ya, tapi bagi mereka adalah ya ini kan hobi saya gitu. Nah ini repotnya kalau udah bilang hobi saya, sayang uangnya itu pakailah buat pendidikan anaknya. Oh pendidikan anak saya sudah cukup selesai. Pakai pendidikan anak tetangga lo bro, gitu loh. Itu dia masalahnya kawan. Betapa indahnya kita kalau bisa berbagi gitu. Kita dapat senyum dari orang yang kita bantu, alhamdulillah. Nah kasusnya ini orang-orang kaya ini, aduh mohon maaf ya saya nyebut orang kaya karena kasusnya di sini orang kaya nih. Orang dia punya kebun, punya rumah, punya apa. Ya. Bahkan punya mungkin ratusan kurma yang lembut disebutkan hadim, lembut di tangan, dia apa di seolah-olah nyaman aja datang ke perutnya. Ya. Kita lanjut. Kak. Kalau ibu udah siap kasih tahu aja. Kita lanjut lagi. Ayat 149. 149. Kenapa disebutin? Biar kelihatan. Watan hituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu memahat ya, gunung-gunung menjadi rumah dengan rajin. Nah, teknologinya mirip dengan teknologi art. Ya. Membuat tanda-tanda, kalau ini dispesifikin, membuat rumah dari gunung yang dipahat. Luar biasa. Gunung dipahat, coba bayangkan. Diketok, tak. Farihin disebutkan dengan rajin. Berarti betul-betul detil mereka memahat pohon-pohon. Salah. Gunung. Ya. Saya nyari batu gak ketemu. Dipahat gunung oleh mereka. Berarti mereka mungkin punya rumah, tapi ada rumah lagi. Luar biasa ini. Ini orang sudah kampung ini memang kampung penuh dengan, kalau kita lihat penuh dengan kebahagiaan. Ya, rumahnya bagus-bagus, kebunnya lebar-lebar, tanamannya pada hidup, semua ibaratnya bayangan aja. Menghasilkan panen terus-menerus. Ya. Banyak sungai-sungai di sekelilingnya. Waduh, ini surga betul. Ya. Sampai gunung dipahat, diketokin satu-satu gitu. Ya. Kalau kita ke Gunung Kapur aja tuh, kita tahu rasanya kerasnya Gunung Kapur tuh. Teman-teman nanti kalau mau ikut boleh tuh. Teh Wiwin apa kabar? Masih di dapur nih ya. Kayaknya persiapan buat nasi uduk atau apa ya. Mudah-mudahan tetap semangat menyediakan makanan halal. Ya. Perlu dicek itu teh nanti terigunya ada halalnya gak, kemudian gulanya ada halalnya gak, potong ayamnya di tempat yang halal atau enggak, perlu dicek lah. Ya. Kayaknya masih usaha kuliner nih Teh Wiwin. Ya, oke, sip. Ya mudah-mudahan saya harus berangkat dulu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa bareng. Jalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala sampai di ciri-ciri kaum Nabi Soleh ini adalah memahat gunung untuk dijadikan rumah. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.